Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena Tuhan masih beri kita kesehatan dan kekuatan dan kesempatan untuk kita dapat beribadah. Kita akan siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu yang selalu memulihkan. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberikan kerajaan dan kebenaran-Mu menjadi bagian kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini karena Engkau menolong semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dan yang belum hadir juga. Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau tibakan mereka, bawa mereka semuanya di tempat ini untuk menerima berkat-berkat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan mulakan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, dan itu ada menjadi pilihan kita untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang mulia
Kita bersyukur karena memilih kebenaran dan percaya kepada Allah kita. Dan saya yakin dan percaya setiap kita yang berada di dalam kebenarannya, Tuhan pasti akan menuntun dan melingkupi kita sampai Tuhan datang. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau selalu di hati.
kasih Bapa, Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Hingga sampai hari ini Bapa, Kau begitu mengasihi setiap kami. Hingga sampai penghujung tahun Tuhan, kami tetap mempercayai bahwa kasih setiamu tidak pernah lepas dari hidup kami. Ya, Yesus, terima kasih. Bapak, kami ajar kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menerima setiap apapun yang terjadi Ya, Yesus, atas hidup kami, baik itu didikan, baik itu teguran, baik itu bentukan dengan setiap ucapan syukur Tuhan. Karena kami percaya itu baik bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami siap menyambut kebenaran-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Minggu kedua di bulan Desember ini, tanggal 13, hanya tinggal menunggu tidak sampai 3 minggu kita sudah menutup tahun 2020. Satu hal yang ingin saya tanyakan kepada setiap kita semua, bahkan terhadap diri saya sendiri, bahwa apakah kita bisa mengakhiri tahun ini di dalam hati kita yang paling dalam dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dari bulan Januari hingga sampai akhir tahun, atas segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu naik dan turun kehidupan kita, baik itu suka maupun duka, baik itu menjadi satu tantangan, rintangan, menjadi pergumulan. Bisakah setiap kita menutup tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk segala hal yang mungkin menurut kita tidak mengenakan daging kita, yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun bisakah kita menerima dengan lapang dada dan percaya bahwa di dalam segala sesuatu hal ada rencana Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Amin. Tema kita untuk tahun ke depan di sana terpampang di sebelah kiri kita cukup besar, yaitu dikatakan bahwa percayalah Tuhan tidak akan membiarkanmu sendiri. Yang beda Ulangan 31 ayat 8 digambarkan bahwa ada seorang anak kecil yang berjalan dengan ada seorang dewasa yang menuntun. Bisakah dengan segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020 kita tetap mempercayai bahwa Dia tidak akan membiarkan kita di tahun 2021? Apakah kita masih tetap memiliki iman yang cukup kuat untuk tetap percaya bahwa Dia Bapa yang setia? Amin. Saya akan awali dengan satu ayat 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Saya yakin setiap kita semua sudah hafal ayat ini dan sudah di luar kepala. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dikatakan di sana mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika. Saya akan bacakan
1 Tesalonika 5 ayat ke-18 firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kenapa tadi saya awali dengan kata-kata bahwa bisakah kita mengucap syukur? Bisakah kita dengan lapang dada berterima kasih atas segala hal yang diberikan Tuhan, baik itu mengenakan kita maupun tidak mengenakan kita? Ada kekuatan dan kuasa di dalam ucapan syukur. Ucapan syukur adalah salah satu cara untuk mengaktifkan iman kita. Dan iman itu berkaitan erat dengan hati yang bersyukur. Selama kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa dengan tulus mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, berarti iman kita belum aktif secara sepenuhnya. Iman itu akan benar-benar aktif dan berjalan saat kita benar-benar bisa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Berarti kita percaya sepenuhnya bahwa apa yang terjadi dalam hidupku itu baik dan itu yang Tuhan kerjakan. Tanda bahwa kita percaya sepenuhnya, tanda kalau kita beriman kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang mendatangi kita itu adalah baik adanya. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan yang terjadi saat kita benar-benar dengan tulus, dengan hati yang rela kita bisa mengucap syukur. Ada 4 hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 100 ayat yang keempat hingga sampai yang kelima. Di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat hingga sampai yang kelima, saya minta tolong saudari Feni untuk bisa membacakan. Ibu Feni, Mazmur 100 ayat yang 4 hingga sampai ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 4 dan sampai 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ucapan syukur itu bisa membantu membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ucapan syukur membuat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kenapa kita perlu tinggal di hadirat Tuhan? Karena di dalam hadirat Tuhan ada kebaikan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan, ketakutan kita sekalipun, kebingungan kita, kekhawatiran kita, bisa Tuhan ubahkan menjadi damai sejahtera. Berkat dan kebaikan Tuhan itu seperti suatu wadah yang besar, seperti suatu bak air, kolam air. Dan iman kita itu seperti pipa yang mengalirkan air itu keluar. Dan yang paling penting adalah ucapan syukur kita itu menjadi keran pembuka. Apakah berkat dan kebaikan Tuhan saat kita mengimani bahwa Tuhan itu baik, saat berkat Tuhan tersedia dalam kehidupan kita, dengan ucapan syukur keran itu dibuka dan kebaikan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Ingat bahwa di dalam ucapan syukur pada saat kita masuk ke hadirat Tuhan,
Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu, keluh kisah kita. Tuhan bisa mengubahkan segala surut-surut kita, ngomel kita menjadi damai sejahtera pada saat kita bisa mengucap syukur dengan hati yang tulus. Bukan hanya sekedar keluar dari lidah bibir kita. Bisa kita mengucap syukur? Bisa. Tapi benarkah hati kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Di tengah pandemi seperti ini, di saat ekonomi digoncangkan, di saat kesehatan mungkin juga menjadi sesuatu momok yang mengkhawatirkan, apakah dengan hati yang tulus kita bisa bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik, aku mau memuji Engkau, aku mau masuk di dalam perakaran-Mu melalui penderitaan yang kita alami. Mampukah kita tetap melangkah? Mampukah iman kita tetap memberanikan diri kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dan bilang terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan di dalam kehidupanku. Yang kedua, ucapan syukur. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 hingga sampai ayat yang ke-14. Saya minta tolong saudara Cucu untuk bisa membantu membacakan Yohanes 6 ayat yang ke-11 hingga sampai ayat yang ke-14. Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Terima kasih. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-11 tadi, pada saat Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya, mujizat terjadi. Dari 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan hanya 5.000 orang laki-laki. Yang kedua, ucapan syukur kita membawa pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa bahwa untuk kita sendiri ini nggak cukup. Untuk kita sendiri pun ini sebenarnya masih kurang. Tetapi apakah dengan berkat yang kita terima, sekecil dan sebesar apapun, kita bisa bilang terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati aku hari ini. Pada saat kita bisa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, besar kecilnya, Tuhan bisa buat berlipat gandaan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan untuk membuat multiplikasi dalam kehidupan kita itu kecil. Tuhan sendiri memberikan contoh melalui dirinya sendiri. Pada saat Tuhan mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan terima dari seorang anak, Tuhan bisa buat itu menjadi berlipat kali ganda, sehingga dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberkati begitu banyak orang.
seringkali apa yang ada di tangan kita atau milik kita, kita harus belajar bisa menikmati. Kita harus bisa belajar memakai itu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan mau melihat hati kita. Apakah dengan pemberian yang sedikit dari Tuhan kita bisa mengucap syukur enggak? Kalau dengan Tuhan buka keran sedikit saja kita masih belum bisa mengucap syukur, kita justru bersungut-sungut, belum tentu kalau Tuhan berkati kita dengan berkat yang begitu besar kita bisa mengucap syukur. Bahkan mungkin kita justru lari dari lupa dan meninggalkan Tuhan. Seringkali Tuhan mengetes kehidupan kita, Tuhan menguji kehidupan kita dengan sesuatu yang kayaknya kecil. Dan mungkin bagi orang pandang bahwa ini kecil, ini gak berarti. Tapi justru dari yang kecil itu Tuhan mau lihat apakah hati kita kepada ucapan syukur tidak untuk segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ucapan syukur ini juga berkaitan dengan kemurahan hati. Jika kita ingin melipat gandakan, kita memang perlu yang pertama tadi ucapan syukur dan disertai dengan pemberian, tindakan memberi. Terkadang mungkin yang kita pegang ini sedikit, tapi kalau Tuhan ingin kita melepaskan itu dari kehidupan kita, mungkin yang kita pegang ini kita anggap ini sedikit dan sangat berarti dalam kehidupan kita. Tuhan, ini yang aku pegang untuk diriku sendiri mungkin gak cukup. Tapi pada saat Tuhan perintahkan untuk kita melepas itu, memberkati dan menabur di tempat yang mungkin sudah Tuhan perintahkan dan sudah Tuhan inginkan, saat kita mau taat dan menjalankannya, multiplikasi itu terjadi. Ada satu kesaksian, ada seseorang yang ingin membangun untuk tempat ibadahnya, membangun rumahnya, dan dia hanya memiliki uang waktu itu kurang lebih hanya sekitar 10 juta. Dan itu perlu, dia waktu itu punya uang sekitar 50 waktu itu, dan ada tempat lain yang membutuhkan. Dan pada saat itu hatinya digerakkan dan Tuhan perintahkan untuk tempatnya nggak cukup untuk 50 juta ini membangun. Sumbangkan ke tempat lain, bantu tempat itu untuk membangun. Dan tempat itu membutuhkan dana sekitar 40 juta. Jadi dia hanya tersisa 10 juta. Pada saat dia dengan rela hati, dengan kemurahan hati memberi dan dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dia bisa memberi dan melepaskan uang yang mungkin sebetulnya untuk dirinya sendiri, untuk rumahnya sendiri gak cukup, dan hanya tersisa 10 juta. Tuhan berjanji, dari yang 10 juta itu kamu mulailah membangun, dan rumahnya selesai dalam waktu 2 tahun tanpa spesial pun berhutang. Terkadang yang Tuhan kerjakan ini tidak masuk akal, di luar nalar kita dan di luar pemikiran kita. Justru terkadang pada saat kita butuh, pada saat mungkin ini yang kita butuhkan, Tuhan justru suruh kita memberi. Terkadang apa yang kita beri itu, saya suka pada saat pernah ngobrol sama Bu Reni, istri saya, kata seperti ini. Kalau toh
seandainya kita tetap pegang, itu nggak jadi apa-apa buat kita dan nggak menghasilkan apapun. Tapi kalau pada saat Tuhan suruh kita beri dan kita tabur, itu justru jadi benih yang bisa ditabur, itu menjadi berlipat ganda dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi, dan itu benar. Pada saat kita benar-benar bisa melepaskan, kalau kita tetap pegang, itu akan menjadi benih yang mati dan ini nggak bisa jadi apapun. Tapi saat Tuhan suruh kita tabur di tempat yang sudah Tuhan tentukan, itu menjadi benih yang bertumbuh dan berlipat ganda. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40 hingga sampai ke-44. Saya minta tolong saudari Ria untuk bisa membacakan Yohanes 11 ayat yang 40 sampai 44. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? 1. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Terima kasih Tuhan. Ya, yang ke-1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Contoh yang kedua dari pribadi Tuhan Yesus sendiri lagi. Kuasa ucapan syukur ucapan syukur itu mengaktifkan kuasa kebangkitan. Kalau Tuhan Yesus mengaktifkan kuasa kebangkitan dari orang yang mati, harus menjadi hidup kembali. Saya bilang pada hari ini, pagi hari ini, ucapan syukur yang kita naikkan itu bisa membangkitkan ekonomi yang mati menjadi hidup. Ucapan syukur yang kita naikkan bisa membangkitkan keterpurukan kita, duka cita kita, kesusahan kita. Tuhan bisa bangkitkan menjadi sukacita, menjadi sorak-sorai, menjadi kemenangan. Ucapan syukur itu mengaktifkan kuasa yang ada di dalam diri kita untuk membalikkan keadaan kita. Keadaan apa yang kita alami hari ini? Kesusahan apa yang kita alami hari ini? Penderitaan dan tekanan apa yang kita alami hari ini? Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia baik. Ada saatnya, pada saat Tuhan Yesus harus disalibkan, pada hari Jumat, pada hari penderitaan, pada hari kesusahan, pada hari kelam dalam kehidupannya. Berapa banyak, saya yakin cukup banyak, bahkan sangat banyak sekali, kita mengalami hari Jumat di dalam kehidupan kita. Seakan-akan tidak ada yang menolong, seakan-akan gelap,
tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Bahkan Tuhan Yesus pun merasa bahwa Bapaknya meninggalkan dia. Ada banyak mungkin di antara kita, cukup banyak, bahkan sangat banyak yang merasa bahwa kehidupanku seperti hari Jumat. Gelap, tidak ada pertolongan, seakan-akan gak ada jalan keluar. Tapi percayalah satu hal, Tuhan bangkit di hari yang ketiga pada hari Minggu. Demikian juga kehidupan kita. Percayalah kalau hari ini kita mengalami hari Jumat. Percayalah kalau hari ini kita mengalami rasanya keterpurukan. Percayalah kalau hari ini kita mengalami rasanya tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Ingat, masih hari Jumat. Ada hari Minggu yang akan kita alami. Ada kemenangan, ada kebangkitan, ada sorak-sorai, ada sukacita yang akan kita alami. Kalau kita merasa hari ini kita mengalami seperti hari Jumat, tetaplah mengucap syukur. Percayalah, hari Minggu itu akan datang dalam kehidupan kita. Roma 4 ayat ke-18. Roma 4 ayat ke-18. Saya akan bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa hidup kita masih seperti hari Jumat, percayalah, mengucap syukurlah, dan jangan pernah kendor iman kita. Sekalipun tidak ada dasar dalam kehidupan kita untuk percaya, tetaplah percaya bahwa Dia Bapa yang setia. Selama kita mengucap syukur dan tetap beriman, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong kita, karena firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Yang keempat, Mazmur 57 ayat ke-8. Mazmur 57 ayat ke-8 hingga sampai ayat yang ke-12. Saya minta tolong saudari Stefani. Mazmur 57 ayat yang ke-8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Hingga sampai ayat yang ke-12. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh dunia. Terima kasih. Ayat ini dibuat Daud pada saat dia harus lari daripada Saul di dalam gua Adulam.
Dia bisa mengucap syukur di dalam keterpurukannya. Daud bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam pelariannya, di dalam kesengsaraannya, di dalam dia masih dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur mempercepat pemulihan di dalam kehidupan kita. Semakin hati kita bisa mengucap syukur, semakin pemulihan dalam kehidupan kita itu akan semakin dipercepat. Selama Daud mengucap syukur, proses yang dialami Daud semakin dipercepat. Daud tidak perlu lama-lama berlari. Segala sesuatu yang terjadi dan yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan Daud pun dipenuhi dan terjadi. Mengucap syukur adalah menyiapkan hati kita untuk bisa menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Ucapan syukur membantu kita, membantu dan mempersiapkan hati kita, sehingga saat Tuhan benar-benar memulihkan kehidupan kita, Tuhan membangkitkan kuasa dalam kehidupan kita, Tuhan melipat gandakan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hati kita siap. Saya ingin bertanya dalam hati kita masing-masing, akan lebih mudah bagi kita untuk menangis bersama-sama dengan orang-orang yang berduka cita daripada kita bergembira dengan orang yang bersuka cita. Apalagi apa yang kita doakan belum dapat. Sebuah contoh seperti ini. Mungkin kita diminta tolong orang ya. Aku tolong kok bantu doa supaya aku bisa segera dapat mobil. Oh iya, tak bantu, tak doakan. Kita doakan orang tersebut dapat mobil. Ada lagi, si A didoakan berhasil dapat mobil. Karena si B, si C, dan si D dibantu didoakan, dapat semua mobil. Sementara kita sendiri yang berdoa, kita nggak dapat. Bisakah, pertanyaannya, bisakah kita bergembira melihat orang yang kita doakan dapat mobil sementara kita di sini? Bisakah kita mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Yang bisa jawab hanya dari kita masing-masing. Saya yakin ini menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh pribadi lepas pribadi. Pada saat kita melihat orang yang kita doakan, orang yang kita tolong mendapatkan jawaban doa, sementara kita sudah bergumul cukup lama, kita sendiri tidak mendapatkan jawaban doa, bisakah hati kita tetap bilang terima kasih Tuhan? Bisakah hati kita tetap mengucap syukur? Pada saat kita bisa ikut bergembira, bisa ikut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah berbuat baik bagi orang yang kita doakan, percayalah bahwa sebetulnya berkat yang sama akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan beri. Waktunya itu Tuhan yang tahu. Saya sendiri tidak bisa menjanjikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan untuk setiap pribadi kita masing-masing. Cuma sesuatu hal yang pasti, apa yang kita pergumulkan dan apa yang kita doakan, saat hati kita benar-benar bisa menerima dan mengucapkan syukur, itu pasti Tuhan beri dalam kehidupan kita. Terkadang apa yang kita alami tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Apa yang
janji Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita terkadang jauh daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita terima janji Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tahun ini akan menjadi tahun tuaian bagi dirimu. Engkau akan dibawa Tuhan naik, engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi yang terjadi kok seperti ini ya Tuhan ya. Tuhan kok bawa aku justru semakin turun ya. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan dan ingin saya bacakan. Mazmur menjadi ayat yang terakhir, Mazmur 126. Mazmur 126. Ayat yang kelima hingga sampai yang keenam saya akan bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Kalau janji Tuhan dalam kehidupan kita seakan-akan tidak terjadi dan kita harus mengalami penderitaan, kita harus mengalami lembah kelam, kita harus berjalan penuh rintangan. Percayalah, firman Tuhan mengatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu pasti pulang dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil tetap menabur benih itu pasti pulang sambil membawa setiap berkasnya. Percayalah bahwa keadaan kita mungkin tidak baik, keadaan kita mungkin tidak menyenangkan menurut daging. Selama kita bisa mengucap syukur, selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, selama tidak ada lagi yang menghalangi kehidupan kita, tidak ada ikatan apapun dalam kehidupan kita, tunggu saja promosi dari Tuhan. Karena Tuhan berjanji, saat Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan kita. Amin. Tunggu waktu Tuhan. Yang terakhir, mengucap syukur merupakan skill atau kemampuan. Oleh karena mengucap syukur adalah sebuah skill, sebuah hal yang bisa dilatih atau keterampilan. Maka sebetulnya mengucap syukur itu bisa kita pelajari. Kita bisa belajar, kita bisa melatih dengan menaruh perhatian kepada kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Ingatlah satu persatu kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Cobalah bawa itu ke dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih Tuhan Yesus. Kita perlu menghitung setiap berkat-berkat Tuhan, setiap kebaikan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur atas setiap hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam tahun ini. Berterima kasih untuk setiap perkara, semua berkat, semua kebaikan, semua promosi, semua multiplikasi, semua kesembuhan, semua pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ucapkanlah syukur apapun itu yang kita alami tahun ini. Sekalipun keadaan mungkin tidak baik, tetaplah mengucap syukur. Dan nantikanlah promosi dari Tuhan, nantikanlah pemulihan daripada Tuhan. Saya yakin firman ini, ayat tahunan kita ini bukan ayat yang sembarangan. Ayat ini mengatakan bahwa percayalah. Kenapa saya tadi juga katakan di awal percayalah. Percayalah bahwa di dalam ucapan syukur kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam ucapan syukur, percayalah di dalam ucapan syukur ada pelipat gandaan dari Tuhan. Percayalah di dalam ucapan syukur ada kuasa kebangkitan. Percayalah di dalam ucapan syukur Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Dan percayalah
kita mengucap syukur, Tuhan gak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena mengucap syukur tandanya bahwa kita percaya bahwa Dia sepenuhnya berdaulat atas kehidupan kita. Dan saat kita benar-benar percaya sepenuhnya bahwa Dia berdaulat dalam kehidupan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri sekalipun. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Terimalah pujian kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kemuliaan-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi. Kami menyerahkan segala masalah kami dalam tangan, dan kami berserah. Dan kami persilakan Tuhan yang beracara atas kehidupan kami masing-masing. Dan kami yakin Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Anja yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau tahu apapun yang terjadi, masalah apapun juga ada dalam kehidupannya, tapi kami yakin Tuhan lebih besar. Kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati usahanya, memberkati keluarga, pelayanannya dari Anja. Nama-Mu dibesarkan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan lewat kehidupan hamba-Mu. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, rezeki yang daripada-Mu turunkan atas hamba-Mu dan atas kami sekalian yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa kami dan kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ucapkan Tuhan dan perkatakan. Kami memuji, kami memuliakan Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan sebab Engkau baik, teramat baik Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, dalam kehidupan kami Engkau turut bekerja, Engkau sanggup melakukan di luar pemikiran kami yang sangat terbatas. Tapi Engkau sanggup mengatasi segala masalah, kendala, hambatan, tantangan dalam kehidupan kami. Yang ada masalah keuangan Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa Tuhan, ialah berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu, atas anak-anak-Mu. Kebutuhan apapun dari anak-anak-Mu Tuhan yang cukupkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, bukan dipermalukan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau lebih besar dari masalah kami. Dalam-Mu adalah jalan keluar. Di dalam Engkau ada segala sesuatu, karena Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Yehova Jireh menyediakan segala sesuatu untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Yang kurang sehat ataupun yang sakit Tuhan, Engkau yang menjamah, yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menjamah dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kami boleh melalui tahun 2020 oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati juga anak-anak muda, tim dekor yang sudah mendekor gereja-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang mengembalikan berkat-Mu kepada kehidupan mereka masing-masing. Apa yang anak-anak muda butuhkan, rindukan, tim dekor Tuhan, mereka sudah melayani Engkau dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa mereka. Tuhan memberkati.
Dan juga untuk setiap pengurus yang sudah terlibat untuk mendukung Tuhan beberapa hari ini untuk mendekor. Tuhan melimpahkan kasih-Mu, melimpahkan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga untuk jemaat-Mu, baik anak sekolah minggu yang sebentar akan merayakan ibadah Natal. Demikian juga untuk pemuda remaja, untuk dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan pelihara, Tuhan rawat, Tuhan yang memeluk Tuhan setiap oma, opa yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau yang memelihara, Engkau yang memberikan penghiburan di masa Natal ini Tuhan, supaya mereka penuh juga dengan sukacita Natal itu Tuhan. Engkau yang memberkati tim musik, tim PAW hari ini yang bertugas. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia-Mu terus tercurah dalam kehidupan mereka. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Terpujilah. Kami berdoa untuk Indonesia. Kau sendiri yang mencengkeram Indonesia, memberkati keamanan Indonesia, khususnya Surabaya. Tuhan, perlindungan yang daripada-Mu kami mohonkan dalam nama Yesus. Malaikat-Mu menjaga Surabaya dan Indonesia tercinta ini Tuhan. Oh, yang mengangkat segala sakit penyakit virus corona Tuhan, kalau boleh kami berdoa Tuhan segera lakukan ini, supaya kami boleh, hamba-Mu boleh, anak-anak-Mu boleh beribadah dengan bebas Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang ada, biarlah Tuhan yang melancarkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rumah ibadah ini, pembicaraan kami pada hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Engkau yang beri yang terbaik. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kami satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, setelah persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu menghibur dan menguatkan kami, kiranya melindungi, menyertai, memberkati perjalanan hidup kami mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus beserta dengan kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.